Halo, bertemu lagi dengan saya di Coretan Beni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang geometri dimensi 3, yaitu menentukan jarak titik ke garis. Nah, sebelum kita masuk ke bangun ruangnya, mari kita lihat di bangun datarnya dulu, yaitu bagaimana hubungan antara titik dan garis. Nah, lihat di sini disiapkan atau disediakan titik A dengan garis sebiji. Nah, langkah pertama untuk menentukan jarak titik ke garis itu adalah menghubungkan titik tersebut dengan ujung-ujung dari garisnya. Ya, mohon dicatat bahwa langkah pertama kita mencari jarak titik ke garis adalah menghubungkan titik itu dengan ujung-ujung dari garisnya. Nah, seperti contohnya, yang pertama titik A dengan garis BC, hubungkan titik A dengan titik B dan titik C, maka akan terbentuk sebuah segitiga. Nah, dalam hal ini terbentuk segitiga siku-siku. Nah, kemudian bagaimana dengan kasus kedua? Ya, kasus kedua, ketika titik A dihubungkan dengan B dan C, maka terbentuk juga segitiga. Ya, dalam hal ini segitiga sama kaki. Kemudian kemungkinan ketiga masih dengan cara yang sama, titiknya dihubungkan dengan titik B dan titik C, maka terbentuk segitiga sama sisi. Nah, kemungkinan terakhir akan terbentuk sebuah segitiga sembarang. Nah, kali ini kita akan bahas apa yang terjadi ketika segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Ya. Nah, mari kita lihat contoh soal pertama ini. Misalkan panjang AB 3 cm, panjang AB 3 cm dan panjang BC-nya 4 cm. Ada 3 kemungkinan soal nanti yang terbentuk ketika segitiga yang nanti terjadi adalah segitiga siku-siku. Nah, misalnya soal pertama, jarak A ke BC. A ke BC, kemudian jarak C ke AB dan jarak B ke garis AC. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu, jarak A ke BC. Jarak titik A ke garis BC itu kita mencari panjang garis yang terpendek yang menghubungkan antara titik A dan BC dan tegak lurus. Nah, garis itu adalah garis AB. Ya, jadi jarak titik A ke garis BC itu sebenarnya adalah garis AB yang sama dengan 3 cm. Nah, jadi soal pertama ini dengan mudah bisa dijawab sebenarnya, karena sudah disediakan sebenarnya jawabannya, itu panjang AB itu sendiri jaraknya. Terus kemudian bagaimana dengan jarak titik C ke AB? Ya sama, jadi kita mencari garis yang terpendek yang menghubungkan antara titik C dan garis AB. Nah, dengan cara pola yang sama dengan soal yang tadi dapatkan, yaitu garis CB itu sendiri, ya. Sehingga jawabannya adalah panjang CB sama dengan 4 cm. Baik, sekarang kita masuk ke soal ketiga, jarak B ke AC. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita mencari panjang atau garis yang paling pendek yang menghubungkan titik B ke AC. Ya, garisnya adalah ini. Ya, garis BD. Nah, sekarang masalahnya bagaimanakah caranya mencari panjang garis BD ini? Nah, kita lihat. Di pertama, tentukan dulu panjang AC. C inilah sisi miring dari segitiga ABC, kan ya. Nah, jadi silakan dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Lihat lagi bagaimana menggunakan teorema Pythagoras, ya. Nah, di sini AC kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, ya, sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, dengan mengganti AB-nya dengan 3 dan juga BC-nya dengan 4, maka didapatkanlah AC kuadrat sama dengan 25, sehingga AC sama dengan 5 cm.
Nah, kemudian kita sampailah pada bagaimana caranya mencari panjang BD. Kalian ingat rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau alasnya AB, tingginya tentu BC. Tapi kalau alasnya AC, maka tingginya pastilah BD. Gitu ya. Itu pasangannya AB, pasangannya BC, AC pasangannya BD. Dan kalau menggunakan pasangan itu, pastilah nanti luasnya akan sama gitu ya. Pasangan pertama kalau dipakai akan sama dengan pasangan kedua. Artinya ini ada hukum kekekalan luas. AB dikali BC haruslah sama dengan AC kali BD. Ya, nah, dengan menggunakan rumus tersebut maka dengan mudah kita dapatkan panjang BD gitu ya. AB kali BC 3 kali 4 sama dengan 5 kali BD. Nah, jadi BD sama dengan 12/5 sama dengan 2,4 cm. Ya, mudah ya. Ya, untuk kasus ketiga ini. Nah, sekarang kita coba masuk ke bangun ruangnya. Nah, di sini diambil sebuah kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya adalah 6 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak C ke AG? C ke AG. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, langkah pertamanya adalah menghubungkan titik C ke garis AG. Oke, kita hubungkan C AG. Nah, kemudian kita identifikasi segitiga tersebut. Tadi di awal disampaikan ada 4 kemungkinan segitiga yang terjadi. Nah, sekarang ini apa? Segitiga apakah? Nah, dengan logika sederhana kita, dengan pemahaman sederhana kita, maka dapatkan bahwa segitiga yang terbentuk, segitiga ACG, itu adalah segitiga siku-siku, yang siku-sikunya di C. Oke, ya. Lanjut kemudian menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, pertama CG. Nah, CG ini jelas panjangnya 6 cm karena ya sesuai dengan soal ya, panjang rusuknya kan 6 cm. Kemudian panjang AC. AC, untuk mencari panjang AC, AC ini akan sisi miring dari segitiga ABC. AC ini sisi miring dari segitiga ABC. Artinya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan AC. Mungkin agak panjang begitu ya, tapi jangan khawatir. Ada cara praktis untuk menentukan panjang AC. AC ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus. Dan rumus mencari diagonal sisi itu adalah S akar 2. Nah, ini rumus cepatnya. Rumus praktis untuk menentukan panjang diagonal bidang. Nah, jadi jelas AC sama dengan 6 akar 2. Ya. Nah, kemudian panjang AG sekarang. Ya, dari segitiga ACG mencari panjang AG. Sama juga AG ini kan sisi miring dari segitiga ACG. Berarti menggunakan Pythagoras. Tapi jangan khawatir. Kalau dilihat di kubus ini, AG itu kan diagonal ruang. Nah, rumus diagonal ruang dari kubus itu, rumus cepatnya S akar 3. Nah, jadi dengan mudah kita bisa dapatkan AG ya, yaitu 6 akar 3 cm. Oke, berarti segitiga ACG sudah teridentifikasi merupakan segitiga siku-siku dengan panjang sisinya sudah kita dapatkan semuanya. Barulah kita masuk ke menentukan jarak C ke AG. Nah, jarak C ke AG itu adalah garis CD ya. Jadi seperti penjelasan tadi ya, di segitiga siku-siku, maka kita akan cari panjang CD dengan menggunakan hukum kekekalan luas yang tadi, bahwa AC yang pasangannya CG akan sama dengan AG dikali CD. Yuk kita masukkan datanya. AC 6 akar 2 sesuai dengan perhitungan tadi, CG 6 karena rusuknya
kemudian AG 6 akar 3, CD biarkan. Ya, kita kalikan 6 akar 2 kali 6 itu 36 akar 2. Kemudian sama dengan 6 akar 3 kali CD. Berarti CD sama dengan 36 akar 2 per 6 akar 3. Ya, 36 akar 2 per 6 akar 3. Nah, cara menghitungnya ya tentu rasionalkan dulu penyebutnya. Artinya kita akan hilangkan bentuk akar di bawah. Caranya kalikan dengan akar yang sama yang di bawah, di akar 3. Yang atas tentu kalikan akar 3 juga. Ya, sama-sama dikalikan akar 3 sehingga menjadi 36 akar 6 per 6 kali 3 ya, karena akar 3 kali akar 3 kan akar 9 sama dengan 3 ya. Nah, oke. Jadi hasilnya adalah 36 akar 6 per 18. Nah, berapakah 36 per 18? Kan bisa dicari, hasilnya 2. Jadi 2 akar 6 cm. Itulah panjang CD, yaitu jarak titik C ke garis AG. Nah, demikian tadi penjelasan saya menentukan jarak titik ke garis khusus ketika nanti yang terbentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana kalau terbentuk segitiga yang lain? Ya, nanti silakan ditunggu konten berikutnya dari channel YouTube ini. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu.